Oke, ini kayaknya udah 18.15 nih ya. Ini kita mulai aja tuh gimana nih? Om Adit. Boleh, ayo kita mulai. Oke. Jadi halo teman-teman semuanya, selamat malam. Gimana nih kabarnya malam ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Mungkin teman-teman bisa sapa dulu deh ya di chat Q&A podcast. Mungkin ya kirim kabar aja atau mungkin mau nyapa gitu silahkan. Malam ini malam minggu, jadi selamat menikmati akhir pekan ya buat semuanya. Dan mungkin sekarang ini agak spesial ya. Kita tuh mulainya jam 6-an, biasanya kan jam 8 nih. Kita sekarang mulai jam 6-an, jadi apa ya, mungkin buat kalian yang pengen malemingan nanti juga bisa. Masih sabi ya, ntar malam juga masih ada waktu gitu. Nah, seperti biasanya, setiap 2 minggu sekali tuh kita ada BPU Cash, yaitu event ngobrol santai nih nemenin kalian nih yang lagi menikmati weekend sambil ngebahas topik-topik yang sekiranya menarik lah buat dibahas gitu. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih WPU Cash itu apa gitu kan. Nah, WPU Cash itu podcast yang kita adain gitu ya, kita diselenggarakan oleh server WPU di Discord ini yang membahas banyak beragam topik menarik gitu. Nah, nanti di podcast ini tuh kita bakal ditemenin nih para speaker atau narasumber nih yang bakal berbagi pengalamannya atau ya bakal sharing-sharing lah ya ke kita semua gitu. Nah, ntar teman-teman tuh nanti bisa juga tuh nanya ke speaker tuh buat diskusi gitu. Nah, cuman nanti sesi pertanyaannya tuh habis selesai sharing aja ya. Oke, kalian kalau mau nanya itu bisa tuliskan aja di channel Q&A podcast yang channel di atasnya webcast itu ya. Nanti pertanyaan juga bakal dipilah-pilah sama moderator untuk dibahas nih bareng speaker kita gitu. Channel Q&A podcast itu di mana? Ya kan ini kalian lagi ada di stage ya di WPUcast. Di atasnya itu ada Q&A podcast. Nah, ntar teman-teman ngechat aja di situ, feel free aja gitu. Nah, oke. Terus di bawahnya tuh ada tuh channel speaker media. Nah, kalau dari speaker tuh ada bahan-bahan, ada referensi mungkin ya, atau mungkin ada sumber bacaan gitu ya dari speaker. Itu ntar teman-teman bisa aja tuh lihat di channel itu. Oke ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau ngasih saran nih WPUcast berikutnya tuh mau topik apa gitu ya. Itu bisa juga tuh. Jadi kalian bisa tulis aja tuh di saran apa ya namanya? Saran server ya di bawah ya. Di bawah itu ada channel saran server. Itu teman-teman bisa nuliskan aja tuh, oh WPUcast berikutnya itu kita mau topik ini aja kak gitu, tulisin aja. Oke ya, aman ya. Oke, nah oke ya, tanpa lama-lama lagi nih kita langsung aja ke WPUcast kali ini nih. Topiknya yaitu empowering developers, level up your skills with Laravel. Nah, jadi kita bakal ngobrolin apapun deh ya soal Laravel. Nah, gimana mungkin di sini tuh kita bakal ngebahas nih gimana sih cara memberikan kekuatan gitu ya. Empowering itu kan memberikan kita kekuatan gitu ya sebagai developer. Gimana skill kita tuh bisa naik gitu dengan cara pakai Laravel. Nah, gitu teman-teman. Sekarang kan rame banget tuh ya Laravel. Buat teman-teman yang masih belajar di SMK mungkin atau lagi di perkuliahan, itu kan kebanyakan sekarang pakai kurikulum PHP sih ya buat full stack web development ya kan. Nah, kalau bicara soal PHP itu ya udah wajib lah kalau kita harus bicara Laravel juga gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, nama aku Wildan, aku salah satu moderator di WPU. Dan kali ini aku bakal nemenin kalian nih selama podcast Level Up Your Skills with Laravel sampai berakhir. Thank you nih buat temen-temen udah nyempetin buat join ya. Aku di sini sebagai host, ditemenin juga sama Om Adit. Nah, mungkin bisa sapa audien kita, Om Adit. Say hello gitu. Halo semuanya, halo. Wih, Selamat malam. selamat malam. Apa kabar, Om Adit? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, perkenalkan nama saya Aditya, biasa dipanggil Adit.
dan saya sebagai moderator WPU, dan di sini juga akan menemani Om Wildan selama WPU Cash. Nah, keren gak tuh ya? Ini kita kan ngebahas Laravel nih, Madit. Gimana nih kalau menurut Madit nih soal topik Laravel nih? Wih, topik Laravel ini sebenarnya banyak ya dibahas di kalangan manapun, baik itu di industri, perusahaan IT, startup, ataupun pendidikan. Itu sudah menjamur ya kemana-mana gitu. Jadi menarik untuk dibahas itu. Wih, Om Madit, ini level Laravel developer juga nggak nih? Waduh, sebelumnya iya, tapi untuk saat ini pindah. Waduh, murtad ya teman-teman, ini gimana ini? Ya, selama pakai Laravel tuh gimana, Om Madit? Kesan-kesannya gitu. Waduh, ya untuk di Laravel ini banyak sekali gitu, terutama untuk kayak macam Magic nih yang dalam tanda kutip itu Magic di Laravel ini sebenarnya ada beberapa yang begitu wow gitu. Ternyata di Laravel ada Magic gitu. Iya, ya emang bener sih ya. Oke deh, ini emang Laravel ini bisa dibilang racun sih ya. Jadi ya udah, kita langsung bahas aja deh. Oke, itu deh host kita Om Adit, sang kucing hijau ya. Oke, sekarang kita bahas, kita lanjut lagi nih. Kita juga bakal ditemenin sama speaker kita nih. Ada Kak Zain sama Kak Theo nih. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya, bisa sahabat dulu audien kita, Kak Zain sama Kak Theo. Hello gitu. Halo semua. Woi, hello, hello. Apa kabar? Halo Pak Wil, halo Pak Adit. Waduh, Pak dong. Halo semua. Oke, mungkin kita coba kenalan satu-satu deh ya, biar teman-teman kan pada kenal nih ya kan. Mungkin Kak Zen dulu nih. Coba perkenalkan diri dulu. Mungkin kesibukannya sekarang itu apa sehari-hari gitu. Coba, Kak Zen. Oke, siap. Perkenalkan teman-teman, nama saya aslinya nama saya Adam Akbar ya, tapi nama panggung saya itu Zaid gitu ceritanya. Nah, jadi kebetulan bulan Maret saya baru lulus ya, jadi sekarang ini masih pengangguran begitu, masih project-projectan gitu ya, belum ada pekerjaan, jadi masih projectan lah. Jadi kalau kata anak sekarang ini jadi bos untuk diri sendiri gitu. Oh, jadi apa ya? Jadi startup, jadi organisasi kerjaannya dari diri sendiri gitu lah ya. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu, kuliah di mana, Kak? Sebelumnya saya kuliah di ITS, Institut Teknologi 10 November ya, di Surabaya begitu. Jurusannya itu sistem informasi. Wah, sistem informasi. Pasca sarjana ya, kalau nggak salah ya? Iya, betul sekali. Jadi kebetulan udah yang pasca sarjana ini, atau disebut base-nya S2 ya, itu ngambilnya sistem informasi, tapi sebelumnya itu teknik informatika. Jadi agak lompat lah. Wah, keren tuh. Kan dulunya jadi TI ya, informatika, terus sekarang lompat ke SI, jadi udah dapat paket lengkap kan ya? Betul sekali, itu autonya juga. Jadi yang dari fully coding naik jadi yang ngerancang ini. Wih, jadi arsitek. Betul sekali. Jadi businessman gitu kan ya? Betul sekali. Wih, keren ya teman-teman ya. Mungkin gini nih, ini kan soal Laravel nih. Kajen ini kan juga helper nih di Laravel, di WPO ya, helper Laravel nih ya. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu nih, mungkin pertama kali pakai Laravel itu pas kapan dan kesan-kesannya tuh kayak mana gitu? Seingat saya itu kira-kira dari tahun 2016 kalau nggak salah ya. Wah, lama kali ya. L5 kalau nggak salah itu. Laravel baru keluar. Jadi sebenarnya sama Laravel itu kebetulan pekerjaan pertama saya juga itu masuk ke sebuah perusahaan gitu. Nah, si project manajernya ini disuruh milih antara ini CI atau Laravel. Wah, kebetulan di internet juga lagi booming itu Laravel ya. Laravel 4 booming, tapi tahun itu keluar Laravel 5, seingat saya dulu. Nah, jadi
Nah, boomingnya itu sebelumnya sebelumnya perusahaan ini pakai apa sebutannya YI Iya, iya. Iya pakai framework. Y terus karena udah kayaknya terlalu jadul ini Y1 lagi. Saat itu sudah Y2. Masih pakai Y1, pas terlalu jadul pengen gantilah ke framework baru. Nah, pilihannya adalah CI dan Laravel. Kebetulan di internet itu lagi rame banget Laravel. Dan baru keluar juga Laravel 5 semakin viral lah pada waktu itu. Nah, akhirnya disitulah perusahaan memutuskan menggunakan Laravel. Disitulah saya mulai pertama kali memegang Laravel 5. Itu ceritanya. Wih, berarti awal-awal itu Laravel 5 ya. Betul sekali. Zaman dulu banget itu. Aku juga pengen tahu deh teman yang belum pernah pegang Laravel bisa di chat di ketik 0 deh yang belum pernah pegang Laravel. Aku pengen tahu seberapa banyak. Nah, tuh coba teman-teman. Kalau yang belum pernah pakai Laravel nih coba ketik 0 coba. Wih, ini hoax nih, kucing hijau ini kok dapat 0. Tuh 0 kakak. Wow, lumayan banyak ini. Wah, ini perlu dikasih pencerahan nih kasihan. Gimana ini? Nanti aku pas di sini. Yo, Bagaimana? gitu. Kalau kata Pak Wildan itu kan bagaimana bangun candi dalam semalam ya ini pakai Laravel. Nah, betul. Jadi kalau menurut saya tuh gini, emang Laravel tuh kayak paket lengkap gitu loh rasanya gitu kan. Cuman kalau misalkan ada job bikin candi ya nggak usah pakai nanya ya Laravel. Nah mungkin ini teman-teman banyak yang nggak tahu nih Kak Zen, Kak Theo ya. Kenapa sih kok Laravel ini cocok buat dibikin candi gitu kan? Laravel itu lumayan banyak tuh ya teman-teman yang penasaran soal Laravel gitu. Nah kalau menurut Kak Zen sendiri gimana kesan-kesannya pas pertama kali belajar Laravel dulu gitu man? Apakah makin pusing kah? Apakah makin penasaran gitu? Awalnya ya jadi sebelumnya belum pernah belajar MVC malah jadi lucunya saya dulu itu dari OOP langsung ke framework, nggak pernah belajar OOP, nggak pernah belajar MVC. Kebetulan juga pegang project I juga YII dari perusahaan itu. Dari situlah mulai mengenal OOP, dari situ mulai mengenal MVC, pindah ke Laravel. Semakin ringkas. Wah, mantap banget nih. Semakin ringkas codingannya. Jadi mungkin kebingungan di awal ini kok lari ke sini. Tapi untungnya ada Stack Overflow ya. Itu ya. Jadi dari situ ternyata ini lari ke sini. Akhirnya ke inilah mappingnya Laravel itu kebaca lah. Ternyata jalurnya seperti ini. Jadi kalau ada kendala bisa di trace tuh jalurnya. Kurang lebih gitu. Oh, berarti kalau boleh tahu nih, dulu sebelum Laravel pernah main CE juga nggak ya? Kode Igniter gitu. Sampai sekarang saya belum pernah megang. Oh, belum ya malah ya? Berarti langsung Laravel gitu ya? Betul sekali. Wah. Kalaupun sebelumnya itu belajar ini YII itu karena project juga. Berarti YII itu kayak MVC juga gitu ya atau? Betul sekali. Oh. Juga YII. Oke, thank you Kak Zen ya insight-nya soal kesan-kesan Laravel ya. Kita mulai dari awal-awal dulu kan ya, gitu. Oke, sekarang Kak Theo nih, mungkin bisa coba kenalin dulu Kak Theo, perkenalan dulu mungkin kesehariannya itu sekarang kesibukannya ngapain aja gitu. Monggo silahkan. Halo Kak Theo. Wah ini Kak Theo nih kayaknya lagi gangguan teknis nih ya. Coba sekali lagi ya Kak Theo. Wah lagi AFK-nya orang-orangnya nih. Oke mungkin aman. Oh aman. Coba. Aman. Ya. Oh
Oh, di saya nggak kedengeran, maaf ya. Nah, kira-kira Kak Theo ini pertama kali pakai Laravel ini sejak kapan gitu? Dan betul. Hmm. Wih. Betul sekali ini. Cuman biasanya kadang mungkin saya sendiri pernah ngerasain ya yang kayak namanya langsung loncat ke Laravel karena saya penasaran gitu. Setelah lihat-lihat, oh ya coba deh buru-buru pengen cobain. Ternyata pasti udah nyoba puyeng gitu ternyata. Ya udah balik lagi ke awal gitu. Berarti kira-kira gitu ya. Nah, terus gimana nih kesan-kesannya terhadap Laravel ini? Untuk dari awal mula belajar sampai sekarang. Uy. Iya, betul ya. Semuanya bisa dihandle menggunakan Laravel. Cukup Laravel udah bisa dihandle semuanya gitu. Emang sih ya dari proses development itu mempercepat banget itu untuk kita. Bahkan untuk membuat project simple pun nggak harus 1 minggu, bahkan 1 hari pun bisa selesai gitu menggunakan Laravel dan bersama dokumentasi yang begitu jelas gitu, jelas dan padat gitu. Betul, betul, betul. Oke, terima kasih Kak Theo atas insight-nya. Oke, thank you Kak Theo. Ini maaf ya, tadi tuh ada kesalahan teknisnya dari saya. Suara Kak Theo nggak muncul. Tadi Nara DC, tadi aku DC terus ya udah berselesai sekarang. Oke, menarik nih dari Kak Theo tadi ya. Soal apa? Soal insight-nya ke Laravel nih. Mungkin kita bisa lanjut nyales kan ya, lanjut nyales Laravel. Tadi kan ini banyak nih yang apa? Yang nulis angka 0. Nah, banyak nih teman-teman yang mungkin penasaran sama Laravel itu sendiri gitu kan. Nah, mungkin dari Kak Zen nih ya. Kira-kira bisa nggak itu ngejelaskan apa sih Laravel itu gitu? Apa yang sekiranya itu bisa menarik buat seorang yang pemula banget, habis itu kenapa mereka harus belajar Laravel gitu? Gimana coba? Gimana ya? Laravel ini ibaratnya itu kita nggak perlu ngoding dari awal, semuanya udah disediain, kita tinggal make. Nah, kita tinggal nyisihin mana yang dipakai, mana yang enggak. Itulah Laravel. Kurang lebih gitu. Jadi sangat cepat ya. Semuanya udah disediain Laravel. Kita tinggal milih apa yang mau dipakai, apa yang mau enggak. Nah, kurang lebih gitu Laravel. Nah, berarti kayak yang awalnya tuh kita ngodenya tuh numpuk banyak gitu ya, satu file, terus kalau Laravel tuh seolah-olah tuh bisa bikin kita tuh lebih rapi lah ya gitu ya. Betul sekali. Seperti ini koneksi.php kalau kita PHP dasar ya.
itu sudah ada, kita tinggal ngisi parameternya aja, nama IP database-nya apa, password database-nya apa, sudah ada semua, kita tinggal isi yang kita perlukan gitu. Perlu bikin file .koneksi.php lagi. Nah, berarti kalau misalkan nih teman-teman yang awalnya itu pakai gaya prosedural gitu ya, kira-kira kalau dari teman-teman yang belajar prosedural itu bisa nggak kira-kira loncat ke Laravel gitu? Kan mereka bingung tuh, ini mana nih koneksi PHP-nya taruh di mana gitu. Kalau ditanya seperti itu ya, saya buktinya ya dari prosedural langsung ke framework ya. Oh, berarti tanpa belajar OOP dulu, terus MVC dulu gitu. Waktu dulu begitu, sekarang udah mulai belajar OOP, sudah belajar framework. Oh, makin jelas lah gambaran itu. Nggak kayak dulu yang tebakan ngodingnya. Ngodingnya semoga berhasil nah gitu. Kalau sekarang sudah jelas gambarannya. Nah, saya aksi hidupnya, jadi sebenarnya bisa ya dari prosedural langsung loncat ke framework, tapi ya berat lah, terseok-seok kita berjalannya. Baiknya ya dipahami OOP-nya juga, dipahami MVC-nya juga. Nah, akhirnya bisa lari kita dengan Laravel, nggak terseok-seok lagi gitu. Gitu ya teman-teman ya. Berarti kalau mau belajar Laravel itu kan, Laravel itu sendiri bisa dibilang MVC framework ya Kak Zen ya? Bisa dibilang gitu. Nah, berarti teman-teman mesti secara prosedur itu belajar apa dulu Kak Zen? OOP dulu kan ya? Betul sekali. Jadi pertama kenali bahasanya, belajar PHP, kita kenali perintah-perintahnya apa saja. Setelah sudah paham PHP, kita mulai belajar OOP, gimana programmer itu berorientasi objeknya. Jadi dari objek kita bisa ngapain itu. Terus kemudian lanjut ke MVC. Jadi ada 3 objek utama, yaitu model view controller. Nah, kita pahami cara bekerjanya itu, kemudian baru enak tuh masuk Laravelnya. Oh, I see. Kalau saya dulu tuh belajar Laravel itu pas SMK ya, kelas 3 kalau nggak salah, itu belajarnya itu MVC dulu. Jadi MVC dulu tuh dulu kan awal-awal kan cuman udah happy ya di prosedural gitu kan, udah bisa PHP, terus rasanya tuh kayak udah bikin aplikasi apapun gitu yang ada di dunia gitu kan. Nah, setelah belajar OOP, belajar MVC itu kayak benar-benar baru banget, dan kenapa sih kita harus bikin kelas, bikin gini, bikin gitu kan ya. Ternyata itu udah jadi basicnya masuk ke Laravel kan ya Kak Zen ya. Betul, dari saya begitu ya. Kalau nggak tahu dari Bang Theo gimana nih? Nah, menarik nih. Kalau dari sudut pandang Kak Theo nih, gimana? Apa sih yang sekiranya itu di Laravel itu, kalau orang pemula ya mau belajar Laravel gitu, itu apa aja yang dibutuhkan gitu? Kenapa mereka harus pakai Laravel gitu? Nah, ini kembali lagi nih, ini pemula di mana nih? Pemula framework atau pemula bahasa PHP-nya dulu? Nah, mungkin kita bisa simulasikan gini, Kak Theo. Misalkan nih kita lagi jadi mahasiswa gitu kan, teknik informatika. Mata kuliahnya itu pemrograman web gitu kan. Pasti di situ kurikulumnya PHP gitu kan ya. Nah, PHP itu kan cuman ngerti prosedural doang gitu kan ya. Nah, mereka sih gimana sih cara mereka itu naik level gitu ke Laravel? Kalau menurut Kak Theo sendiri gimana cara perjalanannya itu menjadi Laravel developer dari yang awalnya itu PHP developer doang gitu? Ya, untuk masuk ke Laravel sendiri ya sudah benar ya yang dikatakan Bang Zen tadi, itu kita mesti pelajari bahasanya dulu sih. Bahasanya dulu, fungsi-fungsinya apa saja itu kan banyak tuh. Baru masuk ke OOP. Nah, itu dipelajari dulu tuh, paradigma OOP. Ini sebenarnya kan hanya paradigma aja, cara menulis program aja. OOP sama prosedural itu kan cuma paradigma. Tapi kalau menggunakan framework Laravel terutama, itu kan menggunakan paradigma OOP. Jadi mau tidak mau harus mempelajari OOP dulu. Itu kalau mau masuk Laravel. Lalu untuk konsep MVC sendiri,
itu boleh dipelajari ya, tanpa praktek pun sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi dipelajari itu konsepnya bagaimana, baru bisa masuk Laravel. Kalau misalnya konsepnya belum tahu, ya agak susah ya. Tapi kalau konsepnya udah tahu, walaupun belum praktek MVC-nya, buat MVC gitu, ya nggak apa-apa, bisa masuk Laravel langsung gitu. Nah, berarti kurang lebih sama ya. Pelajari PHP-nya dulu, ngerti dulu PHP-nya, terus ngerti dulu konsep OOP dulu, habis itu konsep MVC, baru bisa naik ke Laravel gitu ya. Iya, benar. Wah, menarik. Nah, sekarang soal Laravelnya sendiri nih. Mungkin teman-teman kan juga pasti banyak dilema sih ya. Mungkin teman-teman itu pengen belajar web developer gitu kan. Ada pilihannya tuh kan dari roadmapnya gitu kan. Mereka tuh bisa pilih JS ya kan. Bisa pilih Ruby sebenarnya ya kan. Dan tentunya bisa pilih PHP Laravel. Nah, itu kira-kira nih kalau dari Kak Tio dulu deh mungkin ya. Kenapa sih gitu loh kita pilih Laravel gitu? Apa yang sekiranya tuh dari Laravel itu bikin seseorang tuh tertarik gitu loh? Oke. Kalau dari Kak Tio sendiri gimana gitu? Nah, Oke, jadi begini. Yang menarik dari Laravel itu adalah seperti yang sudah saya katakan pertama tadi di awal tadi, nah, itu developer experience. Jadi di Laravel itu istilahnya semua sudah ada gitu. Laravel has everything. Jadi mulai dari ORM sendiri ya, Eloquent, routing yang jelas, bahkan untuk Laravel 11 nanti itu ada Laravel Folio ya, yang sama dengan Next.js untuk routingnya, atau SvelteKit ya, jadi itu routingnya file based routing ya. Dan Laravel ini juga sangat friendly terhadap si JS-nya ini, jadi kan banyak tuh developer JS tuh, jadi sangat friendly, seperti adanya Livewire dan segala macam itu sangat mendukung dalam pembuatan aplikasi gitu. Jadi untuk membuat aplikasi yang interaktif juga bisa ya, hanya dengan PHP saja bahkan tanpa menyentuh si JS-nya gitu. Walaupun di belakang layar ada main JS-nya juga gitu. Oh, berarti seolah-olah itu Laravel tuh selalu itu ya, bikin developernya tuh praktis lah ya. Ya, betul sekali. Wah, ini BTW saya baru denger nih istilah Laravel Folio. Oke, berarti andaikan nih orang mau bikin aplikasi, misalkan orangnya itu nggak tahu apa, cuman ngerti basic HTML itu mungkin. Jadi orang-orang itu bakal bakal pilih Laravel itu gak bakalan ketinggalan zaman lah ya kalau dibanding sama kompetitornya kayak Next.js, terus yang di JS itu ya. Ya. Isi. Kalau dari Kak Zen sendiri nih, kira-kira kenapa nih orang-orang harus pakai Laravel gitu? Saya susah ini nyalesnya ini. Ayo nyales aja, gak apa-apa. Biar yang orang-orang nggak pada itu ngesen nol tadi. Yang seperti dibilang Bang Theo tadi ya, jadi developer experience ini experience susah kalau diceritakan, ini harus dilakukan. Itu sangat sangat enak sekali pakai Laravel. Set selesai gitu. Gitu ya. Berarti kayak apa? Kalau kata Om Adi tadi itu kan istilahnya magic gitu kan. Apa bener kayak gitu ya? Magic Bener gitu. kan? Ya, magic. Jadi tinggal kata Bang Theo juga sebelumnya, bisa satu saja bisa mengerjakan banyak hal gitu. Oh iya, benar. Kayak seolah-olah itu udah disiapin sama pencipta Laravel gitu ya. Betul sekali. Jadi kita tinggal milih apa yang mau kita pakai, atau kita tinggal panggil fungsi apa yang tersedia. Jadi nggak perlu ngoding lagi untuk fungsi ini, nggak perlu lagi untuk fungsi ini, kecuali fungsi-fungsi yang benar-benar spesifik ya, kita perlu coding lagi. Fungsi-fungsi umum kayak yang ngambil data dari database, atau apa lagi ya, itu yang paling umum itu, yang ngambil data dari database, insert data ke database. Itu tinggal beberapa huruf udah jalan itu. Bener, sumpah.
Oh iya, benar-benar. Itu dulu pertama kali saya pakai Laravel tuh kalau pakai PHP natif kan perlu ke database-nya dulu, bikin tabelnya dulu, terus bikin MySQL code-nya Itunya dulu gitu ya. betul sekali. Kalau di Laravel cuman sebaris doang dapat gitu. Betul, select bintang from tabel ini nggak pakai lagi. Kita tinggal panggil fungsinya get udah dapat semua itu data dari database. Oh, langsung dapat. Nah, ini buat teman-teman nih yang masih pakai apa PHP prosedural, yang kalian masih bikin koneksi.php, terus yang masih nulis SQL manual ya MySQL query gitu. MySQL fetch asok gitu. Nah, nanti ini mungkin kesempatan buat kalian untuk upgrade ke Laravel gitu ya. Biar ini biar dapet apa? Kelebihannya tadi apa ya kata Masin tadi gitu. Nah ini soal Laravel nih, apa nih yang kan tadi kan Laravel itu praktis banget ya. Apa yang menurut Kak Zen sama Kak Tio, mungkin Kak Zen dulu ya, yang paling favorit gitu fitur Laravel gitu, yang sering dipakai itu mungkin yang paling suka gitu di pas pakai gitu. Wah, yang paling suka itu tentu saja Eloquent-nya ya. Wah, mantap sekali Eloquent sama Collection. Jadi di Laravel kalau teman-teman belum tahu ada yang namanya Eloquent, yaitu apa Bang Theo? Itu ORM ya, yang Betul. Jadi object relational mapping ya. ya. Nah itu kalau ibaratnya itu jadi dari database kita yang berbentuk tabel dikonversi menjadi bentuk objek yang bisa kita berinteraksi dengan dia. Itu sederhananya ya. Nah jadi itu sangat kepake sekali dibantu dengan collection dari Laravel. Collection di Laravel itu kayak array, bisa sebut kita ada array, tahu teman-teman, itu dengan beberapa fungsi tambahan gitu. Jadi kita bisa filter di array-nya situ, kita bisa find, kita bisa lakukan apapun dalam kumpulan data, disebutnya collection. Nah, dua kelas itu yang sangat saya sukai dari Laravel. Oh, berarti daripada nulis-nulis SQL terus di mapping ke array manual gitu, Betul lebih enak sekali. pakai apa tadi, Kak? Pakai Eloquent. Eloquent dan collection gitu. Eloquent dan collection. Nah, kalau KT sendiri nih apa nih yang sekiranya menarik banget nih dari Laravel yang favorit banget gitu? Nah, kalau aku itu sama ya, itu Eloquent sama Collection juga. Nah, seperti yang dibilang Bang Zen tadi, ini Eloquent ini ORM ya, ORM yang menggunakan pattern itu active record pattern, yang dimana active record pattern itu membuat tabel yang ada di dalam database kita sebagai kelas, sebagai model dibilang. Nah, kelas model itu adalah tabel, dan objek dari model itu, yang dibuat dari model itu adalah satu row atau satu baris pada tabel tersebut. Itu dia active record pattern. Itu sama dengan ORM yang ada di Ruby on Rails. Nah, itu dia. Nah, satu lagi yaitu collection. Nah, collection ini luar biasa ya. Ini seperti yang dibilang Bang Sen tadi, collection ini sebenarnya adalah array of objects ya. Kalau misalnya di JS itu array of objects. Jadi dia menyediakan banyak sekali metode ya, seperti map, filter, dan segala macam yang mirip dengan JS juga. Nah, untuk saat ini array itu ketika saya mau mengoperasikan sebuah array atau yang lain gitu, array lah pokoknya. Nah, itu saya jarang sekali tuh menggunakan plain array gitu. Itu harus saya konversi dulu ke collection supaya lebih enak untuk memanipulasi array-nya. Nah, itu sih fitur yang paling favorit tuh, collection sama Eloquent juga. Oh, collection sama Eloquent ya berarti tadi ya, sama berarti. Berarti kayak seolah-olah fitur paling powerful gitu ya. Betul sekali. Kalau diibaratkan itu kayak pisau Swiss Army itu yang banyak alat-alat lainnya itu. Nah, tinggal pilih mau pakai yang mana itu. Oh, Swiss Army knife gitu. Iya, betul sekali. Kalau itu yang paling favorit ya, tapi ada yang lain yang menurut saya membantu juga, seperti apa ya, artisannya. Ada lagi artisan. Iya, benar.
yang dimana bisa membantu kita untuk migration juga. Wah, itu mantap sih. Migration itu yang bikin database dari kode PHP itu ya otomatis gitu ya, tanpa kita ngulik database-nya langsung gitu. Betul sekali. Jadi di Laravel juga ada sistem migration di mana kita tinggal definisikan tabelnya, mau bikin tabel apa kita definisikan kolom-kolomnya. Nah, itu bisa di up and down ya, bisa dibuat dan dihapus dari migration itu. Jadi kalau Laravelnya sendiri bilang migration mereka itu seperti apa ya sebutannya ya? Kayak Version kitnya control. untuk database. Ya, betul sekali. Version control untuk database. Nah, jadi kasusnya kurang lebih gini, misalnya kan ada 2 developer nih kerjain fitur yang berbeda. Nah, masing-masing mereka punya tabel masing-masing. Membuat tabel masing-masing. Nah, ketika dijadiin satu, tabelnya tetap sinkron satu sama lain. Nah, itu lewat migration itu. Wah, sih. Berarti mungkin kalau kita habis ngerubah database, terus kalau mau ngerubah lagi tinggal migrate aja gitu kan ya. Betul sekali. Kalau nggak jadi, berarti undo aja gitu kan. Iya, betul. Bisa di rollback juga. Nah, itu juga sangat membantu dalam production. Jadi ketika ada perubahan database, kita tinggal satu perintah di migrate langsung terupdate database di production kita. I see. Berarti daripada kita ngulik MySQL-nya ribet banget gitu kan ya. Enak Kalau pakai. zaman dulu biasanya pakai ini ya, impor ekspor database ya. Jadi dari PHP admin biasanya diekspor, jadilah satu file dump, SQL dump, betul. Nah, terus kita masuk ke server, kita impor di dalam server. Nah, dulu seperti itu. Sekarang udah semakin canggih gitu, semakin mudah juga. Oke. Jadi itu cuman secuil apa ya? Secuil fitur dari Laravel ya. Padahal masih banyak banget ya. Banyak sekali. Nah, Banyak. tuh. Buat teman-teman kalau mau coba Laravel, ya nggak usah ambil waktu lagi, langsung aja gas aja ya kan ya. Langsung laravel.com/dokumentasi. Tuh, laravel.com/docs. Docs ya. Oke, mungkin itu ya. Sekarang kita mungkin bahas soal apa ya, konspirasi gitu. Ini kira-kira Laravel ini banyak nih yang dibahas nih. Laravel itu framework atau library sih sebenarnya? Mungkin dari Kak Zen dulu kali. Gimana? Oh, kalau saya melihatnya ya, terlepas Laravel klaim apa, kalau Laravel sendiri dia kan klaim mereka framework. Tapi kalau lihat ya, ada sebuah aplikasi yang pakai Laravel. Kalau kita ambil Laravel dari aplikasi itu runtuh. Nah, beda dengan library ya, kalau ada sebuah aplikasi, kita bayanginnya aplikasi ini kayak bangunan. Kita ambil library-nya, bangunan itu cuma bolong, kita bisa tambal. Nah, tapi kalau framework yang mana itu sebuah rangka ya, rangka dari bangunan tersebut, kita ambil kerangkanya, bangunannya runtuh. Nah, jadi dari situ saya membayangkan ya, Laravel ini adalah sebuah framework kategorinya daripada disebut library. Karena emang berefek ke cara kerja kita bikin aplikasi gitu lah ya. Betul sekali, karena kerangka dari sebuah bangunan yang bikin bangunan itu bisa berdiri. I see. Berarti itu framework ya teman-teman ya, jangan sampai salah gitu ya. Kalau menurut Om Teo sendiri gimana, Kak Teo? Framework juga atau ada pendapat lain nih? Ya, Laravel itu framework ya. Itu di dokumentasinya itu udah ditulis ya bahwa itu framework for web artisans. Nah, framework ini kan walaupun dia terdiri dari beberapa komponen atau library mereka sendiri, yaitu dari source Illuminate. Nah, itu dia. Jadi mereka punya library sendiri yang di belakangnya menggunakan Symfony komponen lagi. Jadi istilahnya si Laravel project ini itu adalah susunan dari library sehingga menjadi suatu framework yang dapat digunakan secara efisien. Nah, gitu.
Wah, berarti tetap aja ya framework ya. Ya. I see. Oke, mungkin ini terakhir dari saya sih ya. Ini yang saya penasaran juga. Ini kan Laravel ya. Laravel tuh bener-bener diunggulin banget tuh sama developernya karena emang ya sangat menguntungkan gitu ya. Tapi mungkin nih dari Kak Zen atau Kak Theo udah eksplorasi ke framework lain juga kan mesti kayak si III atau CodeIgniter gitu ya. Kira-kira nih apa sih keunggulannya gitu Laravel dibanding yang lain gitu? Kalau Kak Zen sendiri Wah, kan pernah katanya pernah pakai III gitu kan. tuh. Hmm. Nah, Eh, kenapa orang-orang harus ke Laravel? Kalau saya pendapat pribadi ya ini ya, semakin ringkas codingannya. Jadi kalau kita udah paham cara kerjanya Laravel, udah luar dalamnya Laravel udah tahu, itu tinggal beberapa karakter aja udah selesai itu satu modul lah. Satu fitur udah bisa selesai. Itu kenapa dibanding dengan framework lain yang ada yang masih banyak karakternya lah, walaupun juga sekarang udah semakin ringkas dibanding dengan Laravel. Saya rasa itu yang diketik itu semakin sedikit sehingga kita membacanya juga semakin sedikit. Jadi ngoding itu kan nggak cuma ngetik, tapi kita harus membaca dan memahami codingannya. Ya Nah benar. itu jadi yang kita perlu pahami juga sedikit, dalam artian sudah mencakup semua. Nah kurang lebih itulah kenapa teman-teman harus pakai Laravel daripada yang lain. Oke, karena ya nulisnya lebih sedikit gitu kan, lebih Betul praktis. sekali, lebih praktis. Oh iya. Kalau dari Katip ada pendapat lain? Ya, selain dari yang Bang Zen bilang tadi, ini Laravel ini ekosistemnya gede kali ya. Jadi banyak first party library atau first party package yang siap untuk digunakan untuk membantu kita dalam proses development. Juga ada starter kits-nya seperti Laravel Breeze, Laravel UI, Laravel Jetstream, dan juga banyak third party package yang luar biasa ya dibuat oleh orang-orang yang luar biasa seperti Spati dan masih banyak yang lain gitu. Oh, berarti karena ekosistemnya gede ya kalau Laravel. Iya benar. Oh, itu maksudnya gimana ya Om Teo? Ekosistemnya gede itu. Apakah kita itu kalau kita butuh fitur ini ya udah disediain sama Laravel gitu kah? Iya betul betul sekali. Jadi first party package itu udah banyak juga ya yang sudah yang built-in maupun yang diinstal melalui Composer. Dan third party-nya juga banyak itu fitur-fitur pendukung ya seperti apa namanya ya collection makro yang dibuat oleh Spati ya. Itu ada metode-metode yang salah satunya misalnya rekursif ya. Ada metode yang membantu kita untuk membuat array ataupun nested array sehingga array yang ada di dalam array itu menjadi collection semua gitu. Karena sekarang kan kalau misalnya kita membuat suatu collection dari nested array, yang jadi collection itu hanya array terluarnya aja gitu. Jadi bisa sampai ke dalam-dalam gitu lah. Semua jadi collection gitu. Jadi banyak third party package, first party package yang sangat membantu kita dalam proses development. Oh, sampai sedetail itu ya berarti ya? Oh iya jelas. Wah, nah itu tuh berarti intinya tuh Laravelnya bener-bener disayang-sayang lah ya sama developernya ya, sama komunitasnya gitu ya. Benar-benar. Oke oke, menarik menarik nih. Ini teman-teman ini harus apa ya? Harus keep an eye off ini. Karena ini menarik banget nih Laravel ya. Mungkin dari Om Adit nih, ada yang penasaran lagi nggak dari Om Adit? Oke, tadi kayaknya udah banyak banget ya knowledge yang ditanyain sama oleh Om Wildan. Nah, kali ini saya akan nanya nih, uh, apakah si Laravel ini kedepannya itu ataupun ketika kita mempelajari Laravel ini menjanjikan untuk kita kerja di sebuah perusahaan IT ataupun startup ataupun dimanapun itu. Menurut dari Kak Zain dulu seperti apa? Wah, kalau saya pribadi masih pengangguran ya, jadi
Eh, karena saya sebagai apa sebutannya enaknya ya? Project freelance boleh. Freelance. Master. Saya sebagai freelance, jadi saya jualan aplikasi. Saya bangun aplikasi. Nah, menurut saya Laravel ini ya karena tadi kepraktisannya, kecepatannya membuat, bakal saya gunain terus untuk jualan saya. Kalau kata Pak Will untuk bangun candi, akhirnya kalau secara bisnis, akhirnya saya bisa jual candi yang lebih banyak. Kurang lebih begitu. Jadi secara freelance saya ini ya kedepannya masih 5 tahun lagi saya masih melihat Laravel itu. Wih. Prospeknya emang Berarti- bagus berarti. Iya, betul. Nah, oke. Menurut Theo gimana untuk Laravel ini? Kalau menurut saya Laravel ini ya sangat gimana ya? Jadi untuk prospek ke depan kira-kira Laravel ini udah mulai diadaptasi ya oleh beberapa perusahaan ya, terutama di mana saya bekerja ya. Apalagi misalnya perusahaannya memang butuh cepat jadi gitu kan, itu jadi dipilihlah Laravel. Apalagi misalnya kerjaannya freelancer itu, wah Laravel bisa menjadi pilihan nomor 1 lah. Jadi bisa banyak klien yang datang kerja 1 minggu selesai dapat duit, kerja lagi, cepat lah gitu. Nah, dengan banyak klien yang pakai Laravel, otomatis legasi kodenya Laravel juga. Iya. Makin ramai lagi gitu ya. Makin ramai lagi tuh. Developer Laravel. Gitu. Berarti developer untuk Laravel ini banyak ya di Indonesia ini, makin banyak, terutama apalagi di dunia pendidikan ini kan udah mulai menerapkan ya menggunakan Laravel gitu, udah mulai pelajari gitu, semakin banyak developernya juga untuk kedepannya. Nah terus selain itu, misalkan kita kita pelajari Laravel terlebih dahulu, misalkan kita tuh perlu nggak sih kita belajar selain Laravel? Misalkan seperti dari JS ini ada yang namanya Adonis JS. Nah itu agak mirip lah maksudnya dari code-nya gitu. Walaupun dia emang menggunakan ekosistem di JavaScript gitu. Jadi apakah kita perlu juga mempelajari selain Laravel atau kita tetap Laravel Pride gitu untuk kedepannya gitu? Gimana menurut Kak Zain? Bang Theo dulu aku pengen denger juga. Bang Theo yang suka main-main ke framework lain. Tidak boleh kan? Aku sendiri belum pernah coba Adonis JS. Memang katanya itu mirip ya dengan Laravel. Nah kalau permasalahannya mempelajari hal lain selain Laravel, itu harus lah ya, apalagi untuk bagian front end-nya gitu, yaitu JS. Walaupun kita di Laravel ada Livewire, ada Inertia dan tool-tool lain seperti Splade lagi untuk membuat suatu SPA atau single page application. Nah kita kalau boleh itu harus tahu juga JS-nya gitu, supaya kita tahu apa yang berjalan under the hood gitu, apa yang berjalan behind the scene-nya, supaya kita lebih paham dalam membuat aplikasi, terutama single page application gitu. Berarti tetap kita misalkan kan udah banyak nih kayak Laravel Mix ataupun lain-lain gitu. Jetstream yang tadi disebutin itu kan butuh frontend seperti JavaScript juga gitu ya. Iya benar. Lebih lengkap Laravel ya istilahnya gitu ya. Ya bisa dibilang begitulah. Nah, Intinya Laravel ini bisa gabung circle manapun gitu ya, anggapnya lah. Bahkan sampai ke Golang juga dia ikutan kan. Iya ada Laravel itu. jadi itu ya, Laravel itu jadi semacam primadona ya, yang mempelopori gitu ya. Yes. Nah gitu Mari. Oke.
Nah, selanjutnya Laravel ini sebenarnya dia lebih cocok diterapkan hanya untuk front end atau back end atau microservice ataupun semacamnya. Nah, kira-kira menurut dari Kazen dan Kateo ini Laravel ini lebih cocoknya ditaruh sebagai apa gitu? Siapa duluan? Atau mungkin ataupun mungkin Laravel ini bisa untuk full stack gitu. Kasihin duluan deh mungkin. Coba. Agak susah menjawabnya ya. Nyeles ini kita. Cocok semua gitu. Yes. Kalau front end boleh lah kita debat lah, tapi front end pun cocok begitu. Karena ada ini ya, blade templating ya. Betul sekali. Jadi agak susah. Mau di mana semuanya cocok gitu. Anak emas. Wih. Anak emasnya Mas Taylor. Oke, berarti semuanya cocok ya. Apalagi menyesuaikan dengan kebutuhan proyeknya ya gitu. Betul Benar. sekali. Oke, dari Kateo mungkin ada pendapat mungkin? Iya, bener ya, kata Bang Zain, bisa semua. Ya, apalagi apa ya, untuk misalnya full stack dengan menggunakan front end JS ya. Laravel itu sangat support ya untuk framework JS seperti Next.js, Vue, ya, React segala macam itu sangat support ya. Jadi bisa gabung, bisa hanya menggunakan Laravel doang untuk full stack-nya dengan Livewire, Inertia dan lain-lain bisa juga. Iya, kemarin tuh aku pakai nyambungin React ke Laravel tuh pakai Inertia itu bisa loh teman-teman. Gila ya. Bisa. Teman-teman. Bahkan Laravel itu sendiri juga bisa dijadikan sebagai microservice. Betul bukan? Kalau nggak salah ya saya. Dia ada khusus buat microservice ya. Nah, gimana tuh Kak Theo Kazain? Yang Laravel buat backend only itu termasuk banyak digunakan atau enggak ya? Kalau Gimana dari Gimana Bang? enggak, kalau Laravel itu kan dipakai buat microservice tuh kata Om Adit. Apakah sering gitu Laravel dipakai sebagai backend only gitu? Oh, kalau di tempat saya kerja sih memang sebagai backend only ya. Kadang juga jadi full stack juga bisa. Tapi di tempat saya kerja itu saya buat API aja gitu. Untuk API only gitu, untuk menyediakan data-data untuk si front end-nya gitu. Bisa juga lebih gampang lagi buatnya. Oh iya, Lebih cepat karena lagi. developer experience-nya bagus ini ya. Benar. Nah, itu berarti cocok Om Adit buat microservice. Meskipun gitu. Ada yang Oke. package Laravel yang ini, yang API, yang only API itu apa Bang? Namanya Bang? Gimana? Package Laravel yang untuk API doang itu? Lumen. Iya betul. Ah, ya Lumen. Hmm. Betul. Namanya Lumen. Coba bisa dijelaskan Bang Theo, Lumen itu apa? itu mini framework aja itu. Itu framework juga, tapi mini lah. Mini untuk biasanya digunakan untuk buat API. Tapi si dokumentasi Lumennya sendiri itu bilang nggak perlu lagi pakai Lumen. Kalau mau buat API bisa menggunakan Laravelnya langsung aja gitu. Nah, di Laracon tahun ini itu ada yang dibuat si Taylor nih, itu ada API scaffolding gitu. Jadi kalau misalnya kita buat project baru nanti ada command artisan yang kita ketikkan misalnya API titik 2 scaffold, nanti itu foldernya berubah tuh. Jadi yang berhubungan dengan API itu akan langsung disediakan, dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan API nanti hilang gitu. Itu sih sneak peek, nggak tahu terjadi atau enggak nanti untuk Laravel 11 gitu. Oh, rencananya gitu ya? Iya, itu di Laracon. Wah, berarti emang Laravel. Laravel ini emang udah didesain untuk semuanya kan? Kalau sampai kayak gitu loh.
bener-bener dikembangin terus gitu, biar dia powerful dimanapun gitu. Benar. Ini aku sendiri pun baru tahu. Iya. Wah, Komunitasnya menarik. juga sangat kuat, makanya bantu itu semua, bikin package, bikin apa, submit ide. Benar. Nah iya, sampai ada Larakon kan ya namanya tadi ya. Betul sekali. Nah Kalau itu bisa, soal gimana? ya kalau bisa ada nanti ya Larakon Indonesia ya. Nah mungkin bisa tuh kita Amin. gagas lah ya. Nanti Kazen yang jadi leader ya. Nah, Bang. Simpel. Kalau Larakon ini tiap tahun ada atau gimana ya kalau berarti? Iya betul, acara. Jadi Larakon itu kepanjangannya Laravel Conference ya. Jadi konferensi untuk Laravel biasanya itu kayak bicara-bicara tentang produk baru, nanti diumumin di situ, atau ide-ide ngumpul bicara tentang Laravel pula. Nah itu ada di beberapa negara saja, ada di India, Amerika, Eropa. Iya. Nah kalau bisa di Indonesia juga ada ya, jadi kita bisa ikut sumbangsi dalam Laravel juga gitu. Oh iya, kalau nggak salah Kazen ini lagi ngembangin repository dokumentasi Laravel kan ke dalam bahasa Indonesia. Betul. Nah itu gimana tuh? Apakah masih butuh maintainer gitu ataupun yang ingin pull request kontribusi? Apakah masih kayak gitu? Sangat butuh ya. Jadi sebelumnya tuh saya masih ngerjain tesis dulu, iseng-iseng, gabut ya, pusing-pusing untuk ngerjain tesis, ngerjain itu ya. Jadi saya bikin satu repository untuk menerjemahkan dokumentasinya Laravel dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Jadi nggak plekan bahasa Indonesia terjemahan robot ya, Google Translate. Jadi benar-benar kita yang baca, kita pahami, kita terjemahkan. Jadi yang membacanya nanti mudah memahaminya. Nah, iseng-iseng bikin ini, ternyata teman-teman juga banyak yang support gitu. Akhirnya saya bikin di Lara Army nih ya. Akhirnya banyak halaman yang belum diterjemahin. Jadi teman-teman kalau misalnya ada waktu senggang, tidak repot, itu bisa bantu-bantu nerjemahin ini ya. Ada contribution guide-nya, ada panduan untuk berkontribusi, dibaca aja, sangat-sangat mudah gitu. Nah, gitu teman-teman, kira-kira ada yang tertariknya nih untuk mungkin biar di repository GitHub-nya juga pernah berkontribusi dokumentasi Laravel, kan lumayan mantep gitu dilihat ya. Iya, mungkin bisa ditaruh itu link repositorinya di speaker media, Kazen. Boleh orang nanti bisa join. Oke. Tadi udah di share juga di Q&A podcast untuk repositorinya. Mungkin teman-teman kalau mau kontribusi bisa kontribusi langsung ke repositorinya. Oke. Karena kan tertahan di Laravel 9 juga belum diupdate ke Laravel 10. Jadi teman-teman di pull request kita gratis ya. Gitu. Gratis. React aja sekarang ada Doxindonya, maka masalah Laravel nggak ada, nggak boleh kalah ya kan. Iya. Oke, kayaknya untuk pertanyaan dari kita berdua dari host ini udah selesai. Mungkin setelah ini akan ada pertanyaan dari para audiens kita. Oke, yang pertama ini dari Aurora Leava. Pertanyaannya, performance wise, apa ada framework atau library lain yang setara dengan Laravel? Kalau ada, apa kelebihan Laravel dibanding teknologi itu? Nah, gimana dari Kazen? Kalau performance wise, jadi kalau diterjemahkan ini performance wise secara dari kacamata performa ya. Ya mungkin gitu kali. Boleh, dari kacamata performa itu ada framework atau library lain yang setara dengan Laravel. Tentu saja saya pikir ada banyak, bahkan banyak ya.
Tapi kalau di kelebihan Laravel itu ya itu tadi developer experience cepat karena banyak yang disediain dari Laravel banyak yang disediain kita ngoding lebih cepat. Performa lain boleh performanya lebih cepat tapi ngodingnya mungkin jadi lebih lama dibanding Laravel gitu. Tapi paling kalau dibandingkan ya nggak terasa lah dari penggunanya. Menurut saya seperti itu. Oke. Berarti selalu ada trade-off-nya gitu lah ya. Trade-off antara ngorbanin developer experience tapi performanya tinggi atau kebalikannya gitu. Betul sekali. Saya sendiri jarang ini ya jalan-jalan ke framework lain, jadi mungkin Bang Theo lebih valid ini. Oke. Oke, siap. Terima kasih Kak Zaid. Oke, lanjut dari Kak Theo bagaimana? Ya, kalau masalah performance sih, kalau misalnya projectnya, misalnya data-datanya lah, dari data-datanya masih sedikit, itu nggak terlalu ngaruh ya. Dan untuk performance sendiri itu tergantung kita juga itu. Misalnya optimasi bagian mana gitu. Misalnya query misalnya. Nah, kalau misalnya query-nya nggak optimal, maka itu bukan salah framework-nya, tapi itu salah kita, nggak bisa optimasi query gitu. Oke. Optimasi berarti kuncinya. Optimasi. Oke, thank you. Optimasi. Oke, siap. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Nah, dia masih nanya nih soal kecepatan atau performance dari Muhammad Riansyah. Mau nanya, kalau soal kecepatan lebih cepat Laravel atau Golang? Nah, ini gimana nih sebagai sales Laravel ini? Bagaimana menurut Kazin? Saya sendiri jujur belum pernah nyentuh Golang ya, jadi kurang tahu. Oke. Jawab ya berarti. Oke, dari Kak Theo? Ya, sama. Aku juga belum pernah. Sudah pernah nyentuh tapi belum pernah sampai dalam gitu. Itu biasanya Kak Will tahu tuh. Wih, oke. Berarti dari Kak Will gimana nih, Mas Awan? Waduh, ini saya hostnya ini. Waduh. Gimana pendapatnya nih, Mas Wildan? Kalau sebenarnya aku sendiri tuh Laravel developer juga ya. Nge-freelance, pakainya tuh pakai Laravel karena freelance itu adalah project candi gitu kan. Nah gitu. Cuman kalau di kerjaan sih di full time itu pakai Golang. Nah kalau dibandingin performa sama Laravel versus Golang, menurutku sih lebih ke Golang sih ya, lebih cepet. Cuman ya itu tadi ada trade-off-nya. Trade-off-nya itu Golang itu lebih cepat. Cuman developer experience itu jauh lebih enak Laravel. Jauh. Bisa dibilang 5 kali, 4 kali gitu. Nah gitu, kalau performance wise Golang, developer experience saya setuju sama Kak Zen sama Kak Theo sih. Developer experience jauh lebih baik Laravel. Kayaknya nih Mas Wildan udah berpengalaman nih pindah-pindah. Enggak sih, cuman apa ya, dulu tuh cuman tuntutan kerjaan aja. Oh iya. Disuruh kerja kan, terus kerjanya tuh Golang, wah kaget kan. Mantap. Job desk-nya Laravel. Job desk-nya enggak, Golang juga dong. Cuman kalau freelance itu saya setuju sama Kak Zain gitu kan. Bikin candi tuh harus pakai Laravel. Makanya masih setia sama Laravel. Alhamdulillah. Gitu kan ya Kak Zain ya? Betul. Jadi saya ini saya nggak mau pindah-pindah gitu, nggak mau nyoba-nyoba. Banyak rumor-rumor jelek gitu dengan framework lain, jadi tetap bertahan. Setia ya. Menambatkan hati pada Laravel saja sudah cukup. Iya, padahal kan tiap teknologi itu ada plus minusnya kan ya. Gimana kita milih secara bijak gitu kan ya. Betul sekali. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Lubna. Apakah semua jenis framework itu menggunakan OOP sehingga OOP sangat penting untuk dipelajari, Kak? Gimana menurut Kak Zain dulu? Sangat penting ya. Jadi framework modern sekarang semuanya pendekatannya OOP gitu. Jadi
sangat-sangat penting. Jangankan PHP, di bahasa lain pun OOP mungkin ada. Yang bukan OOP, saya belum tahu juga, mungkin dari Bang Teo. Oke, coba dari dari Kateo. OOP ya. Ini tergantung bahasanya sih. Ini apakah bahasanya mendukung OOP atau tidak gitu. Saya biasanya menggunakan JS atau PHP itu menggunakan OOP ya. Jadi framework Laravel ini menggunakan OOP, coordinator OOP, YOOP, Slim PHP OOP. Ya, jadinya mau tidak mau itu menjadi suatu hal yang penting gitu untuk mempelajari si OOP ini. Karena kalau kita mau menggunakan framework yang sudah aku bilang tadi, ya harus gitu OOP. Kalau misalnya cuma prosedural doang, ya nggak bisa karena paradigmanya sudah beda gitu. Betul sekali Tapi ini. apakah ini Bang, apakah ada yang bahasa yang nggak punya OOP tapi punya framework? TypeScript itu pakai OOP juga kan ya, Om Teo ya? Kemarin kan pakai Iya, TypeScript tuh. pakai sih. Tapi itu TypeScript aku pakai di depan aja, jadi front end gitu. Oh, Itu fungsional gitu kan. Gitu. Oke. kalau Golang itu bukan OP tapi mekanismenya OP juga. Sama aja, Bro. Ya. Jadi gimana tuh? Sama ada objek-objek gitulah kan. Kan OP kan objek oriented. Pokoknya yang objek-objek itu bisa dibilang OP kan ya, Kak Teo ya? Ya, Boleh. bisa sih. Boleh. Gitu. Nah, Berarti ya semoga terjawab nih pertanyaannya tadi. Nah, selanjutnya dari ArangoDB. Nah, ini pertanyaannya lumayan sulit nih. Laravel bisa dibawa ke augmented reality, Kak? Nah, gimana nih menurut kalian? Tentu saja bisa ya, tapi bagian apa gitu untuk saya rasa untuk pemrosesan data sangat memungkinkan juga. Tergantung di bagian apa ini. Kalau dibilang bisa, pasti bisa. Bisa. Oke. Karena itu tadi Laravel bisa ditempatkan mana saja. ya setuju. Oke. Menurut Kateo gimana? Ya, seperti kata Bang Zen tadi, kalau pertanyaannya bisa, ya bisa gitu. Itu aja. Apakah mungkin gitu, mungkin suatu saat ada package Laravel khusus buat augmented reality gitu? Mungkin aja ya kayak. Sangat mungkin. Oh, karena Mungkin. komunitasnya bagus ya. Mungkin sih mungkin. Mungkin AR apa dulu nih? Nah itu tergantung posisinya berarti. AR-nya macam-macam juga kan. Tapi mungkin aja nanti untuk di AR itu ada sendiri package-nya gitu. Oke. Oke, tadi pertanyaan semoga menjawab ya. Mungkin lebih didetailin lagi dari bagian apa gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Razer. Nah, ini dia nanya pertanyaannya, bedanya framework dan library apa, Mas? Nah, menurut Kazen gimana tuh? Kayaknya tadi udah dijelasin ya. Betul. Mungkin di ini biar makin jelas ya. Oke, siap. Kalau dari kacamata saya, kalau library itu kita dari satu aplikasi kita ambil library-nya, aplikasinya cuma bolong, jadi bisa kita tambal dengan library lain. Nah, kalau sudah framework itu kerangka dari aplikasi itu kita ambil kerangkanya, aplikasinya runtuh. Gitu dari kacamata saya. Oke. Nah, dari Kateo gimana nih? Oke, jadi library itu menurut saya itu adalah suatu komponen dalam suatu framework. Nah, framework ini lebih tinggi. Jadi biasanya library itu bisa dipakai di mana saja, baik di framework, baik di project yang lain gitu, tidak pakai framework juga bisa gitu. Atau ada library juga yang memang khusus untuk suatu framework gitu.
Jadi framework sendiri itu terdiri dari berbagai macam library. Nah, jadi udah kelihatan tuh gambarannya. Jadi framework itu susunan dari library itu sendiri, gitu. Nah, itu kira-kira untuk pertanyaannya dari Razer semoga menjawab ya. Nah, selanjutnya ada dari Compendium. Nah, ini berbicara soal arsitektur. Nah, dia pertanyaannya, pertama menggunakan Laravel, menggunakan arsitektur monolitik dulu atau langsung microservice Kak? Apakah penggunaan monolitik sekarang akan susah dilakukan pengembangan ke depannya, apalagi jika user dan fitur semakin banyak? Menurut Kak Zain gimana? Dari skill kita juga ya, kalau aku melihatnya itu kita udah bisa apa, terus kita pegang Laravel nih. Nah, Laravel ini kita bangun apa? Nah, melihat dari apa yang kita bisa, kita apa ya? Kalau kata Buzz Lightyear itu apa? Menembus beyond the limit. Jadi apa yang kita bisa kita tingkatkan lagi dengan Laravel. Jadi misalnya kita udah bisa React, kita kombinasikan dengan Laravel. Mau bikin apa misalnya kalau dipisah jadi microservice, jadi back end, front end. Jadi tetap ilmu kita yang sebenarnya tetap terasah. Juga kita bisa mengembangin ilmu back end. Tapi misalnya belum pernah di front end langsung full stack, Laravel juga bisa monolitik, mau apa ya, mau aplikasi yang rumit sekalipun tetap bisa monolitik, tetap bisa full stack gitu. Terbukti dengan berjalannya waktu ya, selama ini masih ada aja itu aplikasi yang full stack. Oke, itu kira-kira. Untuk KTO, gimana pendapatnya? Ya, kalau menurut saya sih tergantung kebutuhan ya. Ini kebutuhannya mau bagaimana nih? Apakah aplikasi yang ingin dibuat itu membutuhkan front end terpisah atau mau digunakan dibuat aplikasi mobile gitu? Kalau misalnya kayak gitu ya buat aja si Laravelnya sebagai API penyedia data gitu. Kalau misalnya memang nggak ada rencana seperti itu, memang projectnya satu aja untuk di web doang, ya monolith juga bagus ya gitu. Oke, nah begitu kira-kira untuk pembahasan tadi terkait apa monolitik atau microservice dari Compendium. Semoga menjawab ya. Gimana Kak Zain? Ya, ilmunya sendiri untuk merancang aplikasi itu, jadi nggak apa namanya ya, ada ilmunya sendiri untuk merancang aplikasi, untuk arsitekturnya bagaimananya. Nah, jadi nggak cuma harus tahu Laravel ya, harus tahu juga perkembangan terkini dan lain-lain. Oke, nah begitu. Kalau kan ke Laravel jadi agak susah juga. Iya betul. Iya. Gimana? Kapel? Oke. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Razer lagi tadi. Untuk Laravel kan juga bisa disambung sama Vue atau V. Kita itu Mas bisa dipanggil Laravel atau Laravel. Nah, apakah worth it ketika setelah belajar Laravel hingga lancar lanjut ke Laravel? Nah, menurut Kak Zain gimana? Wah, saya sendiri belum pernah megang Vue. Belum. Sama. Nah, gimana Kateo udah pernah coba juga? Jadi ini kembali lagi nih, tergantung kebutuhan gitu. Jadi kalau memang mau coba digabung tuh Vue sama Laravel boleh juga. Nah, kalau saran saya sebaiknya itu dipisah ya, karena Laravel sama Vue ini bisa dijadikan satu project dalam satu folder ya, bisa juga gitu. Tapi menurut saya itu dipisah aja supaya lebih terorganisir tuh projectnya. Ini front end yang menggunakan Vue, mobile-nya menggunakan Flutter misalnya, supaya dipisah-pisah aja gitu, lebih terorganisir gitu.
Nah Kalau ini belum pernah megang Vue, saran front end-nya apa itu, Bang? Gimana? Kalau nggak pernah megang Vue, terus front end-nya Blade aja kan atau Yes. apa, Bang? Blade lah, Blade. Tetap di Wih, Blade ya. Blade, tetap Blade. Blade sekarang masih powerful ya, Pak ya? Powerful, apalagi digabung dengan Livewire tuh, wah luar biasa. Wah, Ditambah Livewire sekarang udah di Laravel. Juga Maksudnya perkembangan dia di aplikasi natif ya, Laravel ya. waduh. Nah, oke, kira-kira itu untuk tadi jawaban dari pertanyaannya dari Rider. Nah, ini mungkin pertanyaannya terakhir ya, karena waktunya udah 7.30 juga. Pertanyaan terakhir dari pasti menang lah. Nah, pertanyaannya, prospek kerja menggunakan Laravel gitu. Demandnya tinggi atau enggak gitu misal. Mungkin kayaknya ini untuk dari Kak Theo yang jawab, atau Kak Zen mau jawab juga? Saya skip kalau soal kerjaan. Oke, dari Kak Theo mungkin. Oke, supply and demand ya. Jadi kebutuhan kebutuhan perusahaan ya untuk Laravel ini tergantung nih lagi. Kalau misalnya perusahaannya gede, itu biasanya nggak pakai Laravel. Kenapa? Karena legacy code gitu. Jadi udah ada yang pakai Java, ada yang pakai Go gitu. Jadi bukan dibangun menggunakan Laravel duluan. Tapi kalau misalnya ada perusahaan yang menggunakan Laravel duluan dibangun, jadi itu ya pasti itu butuh Laravel developer. Saya sendiri lihat-lihat di Jobstreet atau di Glints atau di mana, itu banyak kok perekrutan untuk Laravel developer gitu. Banyak berserakan tuh banyak. Gitu. Iya, saya itu juga lihatnya Kalau gitu. saran tadi, Gimana kalau Kak Zen? saya saranin, melihatnya jangan regional ya, tapi global, seluruh dunia gitu. Iya. Di dunia Seluruh dunia US ya. tuh banyak. Mau kita ambil semua kalau kuat nggak apa-apa. Mantap, yakin semua. Oke, tadi Mas Wil gimana? Mau ngomong apa? Enggak, tadi tuh yang soal job di Laravel berarti kalau kuliah di Jobstreet itu banyak banget. Di ranahnya di dunia freelance itu kan banyak ya Kak Theo ya Kak Zen? Betul sekali. Betul. Karena Apalagi gimana? contohnya seperti saya dan Pak Wil ya, ini freelance kan perlu ini juga, perlu apa sebutannya ya, asisten lah ya. Perlu asisten. Nah, untuk garap project-project yang masih pemula gitu. Nah, jadi perlu developer Laravel juga kita untuk bantuin project kita gitu. Waduh, saya bukan itu ya. Kayaknya saya bakal jadi asistennya deh. Apalagi di dunia pendidikan ya, itu project-project masih wah lumayan. Iya, saya lihat tuh di dunia pendidikan kayak Kemendikbud gitu ya, itu mungkin mereka tuh suka pakai stacknya Laravel plus Vue gitu, jadi Iya. menarik sih. Oke, mungkin itu ya dari pertanyaannya dari pasti menang lah, semoga terjawab ya. Nah ini karena waktunya udah 7.33 ini udah lewat, gimana nih menurut Mas Will? Apa tetap lanjut atau kita tetap stop? Ya mungkin kita bisa akhiri dulu ya, bisa lanjut lagi ke channel Laravel yang ada di bawah nih. Kasihan nih yang mau malmingan nih, mungkin Kak Zen sama Kak Theo mau malmingan kan, kasihan gitu. Jadi kita harus kasih waktu buat beliau gitu kan. Iya. Tuh, karena malam ini malam minggu ya, teringat malam minggu. Terus sekali-sekali lah pacaran. Iya. Guys. Tuh, boleh tuh. Oke, karena udah di penghujung acara, karena udah jam 7.30 lewat. Oke, terima kasih buat Kak Zain dan Kak Theo nih yang udah mau berbagi pengalaman, berbagi knowledge atau insight yang bagus, atau mungkin baru teman-teman yang baru mengenal Laravel pun jadi lebih mengenal lagi Laravel, bahkan menggunakannya ya mungkin setelah ini gitu. Sebagai sales gitu.
Oke, terima kasih juga untuk teman-teman nih yang udah menyempatkan waktunya, udah meluangkan waktunya di malam minggu ini. Semoga tetap sehat selalu ya untuk teman-teman, dan nggak lupa juga untuk Mas Will yang udah nemenin sebagai host juga. Sebelum penutup, ada pantun terlebih dahulu nih. Tak terasa waktu berlalu, kian malam menggeluh. Sambil mentuntaskan kisah dan cerita, ilmu bertambah, semangat pun menggelora. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam.